Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anandita Zulikasari. Nah, di sini saya akan melakukan edukasi One Student One Family bersama salah satu keluarga, yaitu keluarga Ibu siapa? Ibu Yuni. Keluarga Ibu Yuni. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait edukasi ini, alangkah baiknya kita mempersilakan Ibu Yuni dulu untuk memperkenalkan diri. Seperti menyebutkan nama lengkap, usia, nama anak, dan usia anak. Pada Ibu Yuni, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuni. Usia saya 38 tahun dan ini anak saya usia 4 tahun, namanya Galindra Nizam Akadi. Itu Nizam belum sekolah ya, berarti ya? Belum, ini 4 tahunnya karena di bulan akhir September gitu. Jadi waktu untuk pendaftaran sekolah belum capai 4 tahun. Terkait topik yang akan saya bawakan ini kan menyangkut era digital ya. Nah, Ibu sendiri ini punya kendala atau pengalaman nggak sih Bu terkait anak Ibu? Misalkan dia tuh kecanduan handphone, apa sukanya main game terus atau apa gitu? Pasti di zaman sekarang ini handphone menjadi semacam suatu, bisa dibilang kebutuhan juga, tapi juga kita sebagai orang tua tidak melulu memberikan atau menuruti keinginan anak mereka untuk memegang gadget gitu. Jadi tetap ada pembatasan di situ, Pengawasan juga ya? Iya, tetap gitu. Mungkin kita berikan semacam kayak semacam tenggang waktu untuk dia megang gadget itu seberapa lama gitu, nanti kita minta kembali gitu. Tapi anaknya nurut gitu ya? Ada kalanya nurut, ada kalanya enggak. Pasti anak-anak iya, pasti tentunya kan apalagi di usia 4 tahun seperti ini pasti ada kalanya dia menjadi tantrum saat handphone kita minta. Iya, tapi ada kalanya dia juga nurut gitu. Oh gitu. Masya Allah ya Nizam ya? Bukan Nizam. Nah, baik untuk mempersingkat waktu, mulai lagi ya Bu untuk sesi edukasinya. Jadi di sini saya akan membawakan topiknya itu terkait peran keluarga dalam mendidik anak di era digital 4.0. Nah, seperti yang kita tahu ya Bu ya, sekarang itu kan merupakan era digital di mana semua orang itu dapat mengakses sesuatu menggunakan teknologi yang ada di sebuah gawai, komputer, laptop, bahkan televisi juga bisa masuk ke dalam digital gitu kan. Nah, bukan hanya kita nih orang dewasa yang bisa merasakan. Nah, anak-anak dari usia dini sekalipun mereka sekarang udah bisa gitu kan ngerasain teknologi digital. Kemarin kita ada di zaman pandemi gitu kan, segala sesuatunya tuh dilakuin tuh lewat HP. Pesan makanan sekarang udah nggak usah keluar, belajar udah di rumah, nggak usah ke sekolah, udah bisa lewat Zoom, lewat apa. Tapi di era digital sekarang tuh malah kadang kayak buat kita nih orang tua tuh malah seringkali suka ngerasa ketakutan ya Bu ya, atau lebih gagap gitu sama teknologi dibanding anak-anak. Tapi jangan sampai gitu ya, hal tersebut tuh malah justru bikin kita sebagai orang tua tuh cenderung malah jadi mengekang atau melarang anak. Karena walaupun dimanapun digital itu kan ada manfaatnya juga ya, emang ada negatifnya, tapi ada manfaatnya juga. Nah, jadi kita sebagai orang tua tuh untuk mensiasati hal tersebut itu tuh harus bijak-bijak aja gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak mau anak kita kena yang negatif atau apa, ya udah kita sebagai orang tua ya otomatis harus senantiasa mengawasi, mendampingi, mengontrol anak. Jadi dia nggak buka-buka sesuatu yang negatif gitu. Untuk menanggapi berbagai macam kondisi yang ditakutkan oleh orang tua mengenai dunia digital, kita tuh harus mengetahui bagaimana cara yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk mempersiapkan anak dalam menjelajahi dunia digital yang semakin berkembang. Nah, lalu kira-kira apa nih yang harus lakukan sebagai orang tua gitu untuk membekali anak? Kita harus membekali anak tuh dengan ilmu dan tanggung jawab. Jadi dengan bekal yang kita berikan kepada anak ya insya Allah membuat anak tersebut tuh nantinya siap gitu untuk menghadapi ancaman ataupun tantangan yang nantinya akan mereka hadapi. Nah, begitu juga dengan di era digital ini. Kita tahu di era digital tuh ada banyak negatifnya, tapi kita sebagai orang tua kan nggak bisa terus-terusan
harus tuh anak buat aduh kamu nggak boleh deh main HP terus, nggak boleh ini terus, atau mungkin nanti dia nggak bakalan berkembang kan. Sementara dunia ini kan dinamis ya, terus berkembang seiring perubahan zaman, jadi kita juga harus mengikuti gitu. Nah di sini untuk membekali seorang anak ini ada namanya tadi. Ini saya punya di poster gitu, ibu bisa baca nanti ya, jelasin aja ya. Jadi jihad itu panjangannya dari jurus efektif hadapi anak di era digital. Jadi sebagai orang tua itu kita harus memiliki aturan untuk anak agar nantinya anak itu mengenal suatu batasan dan konsekuensi berupa apa yang mereka harus lakukan, lalu apa yang nggak boleh, lalu sanksi apa nih yang mereka jalani kalau emang mereka melanggar gitu kan. Jadi anak tuh dari kecil tuh udah tahu aturan gitu. Sepakati juga sama anak. Jadi kita tuh sebagai orang tua tuh nggak boleh beratnya mikirin diri kita sendiri gitu ya, cenderung memaksa anak gitu. Kalau misalkan kayak gitu nanti anaknya pun yang terjadi bakalan mentak pasti kan. Kalau misalkan kita dari awal udah ngomong baik-baik, kita ajak anaknya buat kerja sama kita dengan tutur kata yang jelas, yang sopan, nah nanti dia juga lebih gampang gitu nyerapnya kan. Nah dari sini kan kita dapat melihat bahwa sesuatu itu akan berjalan dengan baik jika memang kita sebagai orang tua itu bijak dalam menyikapi suatu tindakan anak, disertai dengan tujuan yang jelas juga, karena agar anak tuh lebih paham gitu dengan hal tersebut. Artinya orang tua itu bukan lagi kayak zaman dulu ya, orang tua kan identik dengan sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang ditakuti gitu kan. Jadi anak-anak tuh kayaknya kalau ngeliat apa mau cerita mau apa kan takut gitu ya. Nah kalau misalkan zaman sekarang tuh orang tua tuh berpikir lebih berkembang lagi gitu kan. Jadi orang tua tuh bukan hanya sekedar sosok yang ditakuti, tapi harus juga jadi sosok bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, kakak, apa segala macem. Jadi anak tuh kalau mau cerita apa-apa tuh nyaman gitu ya. Nah tapi kan sering yang kita jumpai di lingkungan kita gitu ya, kebanyakan tuh orang tua tuh merasa dirinya tuh paling benar gitu kan. Jadi apa-apa tuh kamu harus nurut. Terus kalau misalkan mau ngomong sesuatu ke anak tuh pakai urat gitu, udah nadanya udah tinggi duluan, jadi kan dia takut gitu ya. Nah itu tuh bisa menyebabkan nantinya tuh anak cari kesenangan ataupun mencari kenyamanan di luar. Nanti dia bingung nih, kalau di rumah dimarahin terus, misalkan mau main juga nggak ada teman, nah dia bingung kan mau nyari aktivitas apa nih. Nah nggak mau pasti dia bakal nyari HP, buka game, ya udah asik sama gamenya ya di jam ya. Nah kan iya, jadi sebenarnya itu tergantung balik lagi sih ke kebijakan kita sendiri ya. Sebenarnya anak tuh, apalagi anak-anak seusia Nizam kan ada di golden age ya. Jadi golden age itu kan ada di umur 0 sampai 6 tahun, dimana banget otaknya itu lagi berkembang secara pesat Bu. Jadi anak-anak usia Nizam ini tuh harus banyak distimulasi gitu. Jadi biar perkembangan otaknya tuh lancar, cepet gitu. Jadi kalau misalkan dia udah lewat dari masa golden age, itu udah susah lagi tuh kita mau ngebentuk anak tuh udah PR lagi tuh buat orang tua. Nah untuk mengatasi hal di samping, kita dapat memberikan beberapa kebiasaan agar anak itu memiliki kebiasaan yang baik. Antara lain yang pertama, orang tua itu dapat mengubah kebiasaan seorang anak dengan konsekuensi. Jadi anak tuh bukan hanya menjalani aturan, tapi dia juga mengerti apa yang dia lakukan. Jadi kalau misalkan kita udah bikin aturan nih, kita harus ngasih konsekuensi juga. Kalau misalkan contoh, misalkan deh kamu sehari main HP tuh bolehnya 2 jam aja ya. Nah nanti kalau dari 2 jam kamu mau diapain nih, mau mama misalkan uang jajan kamu dipotong gitu. Nah itu harus sesuai sama keinginan anak juga. Kalau misalkan anak keberatan, kita ya mikir-mikir lagi apa sanksi yang cocok buat dia gitu. Lalu yang kedua itu untuk melakukan komunikasi dengan anak, kita harus membiasakan menggunakan tutur kata dan bahasa yang jelas. Karena anak-anak usia 4 tahun gini tuh kan nggak ngerti bahasa-bahasa orang tua ya. Misalkan kita nyuruh, Dek, kamu jangan nonton yang macem-macem deh, jangan nonton yang gak jelas. Dia kan nggak tahu ya arti kata yang macem-macem, yang gak jelas itu apa gitu. Nah, seharusnya kita sebagai orang tua tuh harus memberikan tutur kata yang jelas gitu kan. Kita bisa mengganti
kalimat tersebut misalnya dengan, "Dek, kamu nonton kartun aja ya." Nah, jadi kan dia jelas ya, dia harus nonton apa, terus kasih juga alasannya, karena kan kamu masih kecil. Jadi belum boleh nih nonton yang film-film orang dewasa, karena di kartun juga kan karakternya kan lucu-lucu, pasti kamu senang. Nah, ya, dari situ pasti dia lebih ngerti gitu. Nah, yang ketiga, orang tua itu dapat menerapkan rekomendasi penggunaan gadget seperti aplikasi apa aja yang baik, terus penjelasan mengenai penggunaan gadget yang harus sesuai dengan umur yang pasti kan. Saya punya beberapa aplikasi berbasis Android ya Bu, yang dapat diakses oleh keluarga dalam mendukung perkembangan anak di era digital. Jadi yang pertama itu ada Google Family Link. Jadi Google Family Link itu aplikasi bisa Ibu download di Play Store. Aplikasinya itu gratis. Jadi di aplikasi itu tuh kita tuh bisa memantau. Jadi kita bisa mengawasi anak dari jarak jauh pun bisa. Kita setting di dalam aplikasi Google Family Link ini. Kita setting misalkan waktu anak untuk bermain gadget itu bisa kita setting. Misalkan kita setting 30 menit. Nah, setelah 30 menit itu jadi HP-nya tuh udah otomatis mati sendiri Bu. Nah itu. Jadi kita tuh udah nggak perlu dari dapur, nggak usah marah-marah lagi. Adek, kamu main HP terus gitu kan. Terus kita juga di Google Family Link ini kita bisa mengontrol aplikasi apa aja yang bisa dia download dan dia akses. Jadi kita bisa atur nih aplikasi apa sih yang di Play Store tuh ratingnya 17+. Kalau 17+ artinya itu buat orang dewasa, yang buat anak-anak tuh nggak bagus kan. Jadi kita bisa atur di situ. Jadi anak-anak tuh otomatis ya udah paling downloadnya yang aplikasi yang emang untuk anak-anak aja gitu kan. Lalu yang kedua itu ada YouTube Kids. Jadi YouTube Kids itu beda sama YouTube yang biasa. Kalau misalkan YouTube yang biasa itu kan seperti yang kita tahu kontennya itu kan beragam ya. Jadi kita nggak bisa kontrol tuh nanti anak nonton konten orang dewasa atau apa. Nah kalau misalkan YouTube Kids itu tuh bisa kontrol. Jadi karena di YouTube Kids kan isinya kan emang konten anak-anak semua gitu ya. Jadi kita enak gitu jadiin anak tuh, jadi nggak usah khawatir lagi. Nah lalu yang ketiga itu ada aplikasi yang namanya Khan Academy Kids. Jadi Khan Academy Kids ini di Zoom tuh bisa main game tapi sambil belajar, nggak bosen gitu. Iya, ada bisa belajar matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sains juga ada Pak Kids ya. Ini juga sama. Iya, Academy Kids. Oke. jadi bosan gitu ya, orang cuma ngisi-ngisi soal atau apa kan, anak-anak kan bosan ya pasti. Nah itu berikut itu adalah aplikasi yang bisa diakses oleh orang tua. Kita itu dapat memberikan peringatan kepada anak terkait waktu dalam bermain gadget. Dapat menjadi salah satu jalan alternatif yang dapat dilakukan oleh para orang tua untuk membentuk karakter anak menjadi seseorang yang disiplin. Nah dalam hal ini, orang tua itu harus memberikan peringatan dengan ucapan yang jelas dan jangan terkesan memarahi anak agar dia tidak merasa tertekan. Nah, misalkan nih, anak tuh kadang suka berontak kan ya kalau misalkan tiba-tiba lagi main HP, HP-nya tuh diambil. Pasti dia kalau nggak nangis, kamu apa teriak-teriak. Nah, kita sebagai orang tua tuh untuk menanggapi hal tersebut tuh yang bijak tuh seperti apa. Nah kita tuh dapat memberikan semacam waktu gitu buat anak. Jadi kita jangan langsung diterebutkan biasanya. Nah kita bisa ganti kalimat tersebut dengan misalkan adek 5 menit lagi ya main HP-nya. Nah jadi kalau misalkan kita bilang kayak gitu berarti udah punya persiapan gitu. Jadi pas HP diambil dia tuh udah nggak marah-marah lagi, udah nggak tantrum lagi. Kita dapat menanamkan kepada diri anak itu bahwa terdapat kegiatan yang seru dan menyenangkan di dunia ini. Jadi mereka tuh nggak hanya terpaku sama gadget gitu kan. Anak tuh bisa jadi ketergantungan atau ada anak yang kecanduan gitu ya. Itu kan biasanya karena dia tuh bosen ya di rumah, apalagi kalau misalkan rumahnya tuh kayak komplek. Kalau komplek kan mau main keluar juga nggak ada orang. Jadi mau nggak mau bosan gitu di rumah, ngapain lagi. Kita sebagai orang tua tuh
untuk mensiasati hal tersebut. Ya, sekreatif kita aja gitu. Jadi kita harus menyediakan misalkan aktivitas apa nih selain buat anak biar dia tuh nggak bosan di rumah. Misalkan kita nyuruh dia buat adik gambar aja deh biar nggak bosan. Ya udah kita sediain crayonnya, gambarnya. Jadi dia tuh punya alternatif aktivitas gitu. Jadi biar dia tuh nggak terpaku sama HP. Sebenarnya tergantung kebijakan kita aja ya sebagai orang tua yang cara sikap anak kita, karena sebagai orang tua tuh yang paling tahu gitu mana yang baik buat dia gitu, mana yang kita tahu keseharian dia emang harus kita yang mulai gitu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat lihat bahwa keluarga itu tuh sebenarnya memang memegang peranan yang paling penting gitu ya dalam ikhtiar yang dilakukan agar seorang anak itu dapat memiliki sikap yang bijak dalam menghadapi era digital seperti sekarang ini. Jadi zaman yang memang sudah serba digital ini, kita harus mempunyai pola pikir yang memang dinamis, lalu terbuka juga gitu sama anak. Karena pada dasarnya anak tuh sebenarnya nggak ada anak yang nakal, anak yang rewel tuh nggak ada, tapi emang dari awal tuh gimana kitanya aja gitu ya cara menyikapi itu, terus cara nanggulanginnya tuh memang harus berdasarkan ilmu-ilmu ataupun sumber yang bisa kita jadikan referensi seperti yang ada di surat At-Tagabun surat 15 ayat 24. Jadi sesungguhnya harta dan anak-anak kamu adalah ujian bagi kamu. Mungkin kita sebagai orang tua tuh emang nggak bisa jadi orang tua yang sempurna ya Bu ya. Tapi orang tua setiap hari pasti selalu ngelakuin yang terbaik buat anak-anak kita, berusaha ya Bu ya. Jadi ya insya Allah anak-anak ibu nantinya jadi anak-anak yang soleh, nurut ke orang tua, punya anak yang baik, terus juga jadi anak-anak yang pintar ya Nizam. Nizam kak. Nah, cukup segitu saja untuk penjelasan yang bisa dijelaskan. Apakah ibu ada tanggapan ataupun ada yang ingin disampaikan ke teman-teman? Ya, alhamdulillah kedatangan anak kita ya, dari sini kita jadi lebih tahu, lebih tambah pengetahuan, lebih tambah ilmu bagaimana cara mendidik anak, terutama dalam kaitannya mengenai dengan gadget itu tadi ya. Jadi kita bisa memberikan batasan, kita jadi tambah tahu gimana cara untuk membatasi anak terkait dengan gadget itu tadi. Sangat-sangat bermanfaat sekali. Saya juga terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa melakukan edukasi ini kepada keluarga ibu. Semoga bermanfaat juga ya Bu ya buat anak-anak ibu nanti ke depannya, bisa menambah pengetahuan dan wawasan untuk ibu juga dan keluarga. Saya kira cukup Bu sampai sini saja. Ada waktu barangkali kita bisa bincang lagi. Boleh untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari edukasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.